Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waliyah Mulyatilah dengan NIM 214506015, mahasiswi program studi agribisnis Maksum University. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin, SPI MM. Video ini menjelaskan resum singkat mengenai sebuah jurnal penelitian terkait zat pengatur tumbuh atau ZPT di distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya yang diresum pada tanggal 30 Desember tahun 2021 sampai 1 Januari tahun 2022 dengan judul jurnal Aplikasi Ekstrak Bawang Merah terhadap Pertumbuhan Okulasi Tanaman Jeruk Manis dengan nama latin Citrus sp dengan nama jurnal Agritech Vol XXII nomor 2 halaman 1-10 tahun 2020 yang ditulis oleh Yondi Yanengga dan Sumiati Tuhuteru. Resum ini dibagi menjadi 4 poin, yaitu 1. Pendahuluan dan permasalahan, 2. Tujuan penelitian dan metodologi penelitian, 3. Hasil penelitian dan kesimpulan, 4. Hubungan jurnal dengan mata kuliah pengantar ilmu pertanian atau PIP. Yang pertama, pendahuluan dan permasalahan. Adapun pendahuluan jurnal tersebut yaitu jeruk dengan nama latin Citrus sp adalah salah satu buah lokal yang berasal dari Indonesia yang dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Kebutuhan akan buah jeruk dari tahun ke tahun terus meningkat. Budidaya tanaman jeruk pada umumnya memerlukan waktu yang tidak sedikit, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk sampai panennya. Kabupaten Jayawijaya, salah satu daerah penghasil buah jeruk, masih melakukan sistem pertanian tradisional dan belum mengenal okulasi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jeruk. Salah satunya adalah melalui perbanyakan vegetatif seperti okulasi dengan bantuan ZPT, ekstrak bawang merah. Permasalahan yang ditemukan dalam jurnal tersebut yaitu penggunaan ekstrak bawang merah dalam okulasi jeruk belum banyak dilakukan di dataran Wamena. Kedua, tujuan penelitian dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang merah terhadap okulasi tanaman jeruk manis di distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, dan mengetahui konsentrasi berapakah okulasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam melakukan perancangan penelitian, penulis menggunakan metode rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 aras konsentrasi ekstrak bawang merah dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu M0 dengan konsentrasi 0% campuran dari 300 ml air tanpa ekstrak bawang merah, M1 dengan konsentrasi 25% campuran dari 75 ml air ekstrak bawang merah ditambah 225 ml air, M2 dengan konsentrasi 50% campuran dari 150 ml ekstrak bawang merah ditambah 150 ml air, M3 dengan konsentrasi 75% campuran dari 225 ml ekstrak bawang merah ditambah 75 ml air. Dan apabila menunjukkan pengaruh nyata, maka akan dianalisis lanjut dengan uji BNT atau beda nyata terkecil pada taraf 5%. Untuk tahapan dalam melakukan penelitian tersebut dimulai dari penentuan waktu dan tempat penelitian, pembuatan ekstrak bawang merah, penyiapan bahan tanam, pembuatan okulasi, menentukan parameter pengamatan, dan melakukan analisis data hasil pengamatan yang dianalisis dengan analisis sidik ragam atau ANOVA. Ketiga, hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam tabel-tabel berikut. Untuk hasil dan pembahasan lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi link jurnal di box deskripsi. Hasil penelitian pemanfaatan ekstrak bawang merah pada okulasi tanaman jeruk manis di distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya menunjukkan pengaruh nyata yang ditunjukkan pada masing-masing parameter pengamatan. Hasil saat muncul tunas, pada konsentrasi 50% atau M2, tunas muncul pada 5 HSO, dan yang paling lama tunas muncul yaitu pada konsentrasi 0% atau M0 yaitu pada 33 HSO. Hasil pada parameter jumlah daun, pengamatan 30 dan 60 HSO, pengaruh nyata oleh perlakuan M2 dengan konsentrasi 50% dengan rata sebesar 3,86 helai pada pengamatan 30 HSO.
yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol M0 dengan rata sebesar 1,00 helai. Hasil pengamatan tinggi tunas menunjukkan pengaruh nyata oleh perlakuan M2 dengan konsentrasi 50% dengan nilai rata sebesar 7,72 cm, yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol M0. Hasil pengamatan tinggi tunas menunjukkan pengaruh nyata oleh perlakuan M2 konsentrasi 50% dengan nilai rata sebesar 7,72 cm, yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol M0. Hasil pengamatan terhadap presentasi okulasi hidup menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan M2 konsentrasi 50% dengan rata sebesar 93,33% dan tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan M0 atau tanpa perlakuan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut yaitu ekstrak bawang merah berpengaruh nyata terhadap keberhasilan semua parameter penelitian yang ditunjukkan oleh konsentrasi ekstrak bawang merah 50%, yaitu perlakuan M2. Keempat, hubungan jurnal dengan mata kuliah pengantar ilmu pertanian atau PIP. Dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian, terdapat pembahasan mengenai pertanian berkelanjutan atau agriculture sustainable. Pertanian berkelanjutan merupakan gerakan pertanian yang menggunakan prinsip ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan produksi, menjaga ekosistem, serta meminimalisir kerusakan lingkungan. Pembangunan pertanian yang memanfaatkan komponen lokal untuk meningkatkan produksi dan ramah lingkungan haruslah didukung dan diaplikasikan di tingkat petani. Salah satunya adalah dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Jurnal tersebut memberikan informasi hasil penelitian mengenai ekstrak bawang merah sebagai salah satu zat pengatur tumbuh terhadap okulasi tanaman jeruk, yang dijelaskan oleh penulis bahwa keberhasilan okulasi tersebut diduga karena bawang merah dapat berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh atau ZPT alami yang berfungsi untuk perangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemanfaatan ZPT oleh para petani dapat mengurangi pemakaian produk-produk buatan atau industri dengan fungsi yang sama dan harga yang lebih murah serta mudah didapatkan. Produk ZPT akan aman untuk lingkungan, sehingga sesuai dengan pembangunan pertanian berkelanjutan atau agriculture sustainable. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.